Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan atas karena anugerahnya kita boleh kembali beribadah. Amin. Kita boleh memasuki bulan Desember. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari persiapkan hatimu dimanapun engkau berada. Mari persiapkan hatimu untuk melayani Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Tak perlu kasih dalam hidup kami.
karya-karya-Mu agung bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Mari berkata atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari menjamah setiap hati kami. Mari pulihkan setiap hati kami Yesus. Biarlah roh sukacita-Mu Tuhan ada di setiap hati hidup kami. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Boleh Bapak Ibu tengok kanan tengok kiri sampaikan salam sehati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau datang dan memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Dalam Tuhan kita atas setiap pujian kepada Tuhan. Haleluya. siapkan hati kamu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oh
kami terhisap sebagai orang-orang yang berbahagia, karena orang yang sudah diampuni Tuhan ada orang yang berbahagia dalam hidup ini. Terima kasih untuk pengampunan yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya dahsyat Tuhan yang ajaib, yang membebaskan kami dari hutang dosa, yang memerdekakan kami dari kuasa dosa. Kami bersuka cita untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia Tuhan, berkat limpah rahmat Tuhan atas hidup kami. Dan sebentar Tuhan, teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar Engkau menyapa kami dengan kebenaran yang menjamah, yang mengubah, yang membaharui, yang memulihkan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, bersama-sama kami akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Minggu pertama bulan Desember mengingatkan kita kepada karya dahsyat Tuhan yang luar biasa, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Bisa katakan amin? Orang yang berbahagia, siapa mereka? Pemazmur berkata demikian dalam Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Orang bahagia itu orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya sudah diampuni, dia berbahagia. Hari ini sudah lebih dari 9 bulan Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Hari ini korban COVID-19 di seluruh dunia yang tercatat hampir 66 juta orang. 66 juta orang, dan 1,5 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia 600.000 orang. Tapi kita tahu COVID-19 begitu mencekam, menguasai, dan mengakibatkan krisis multidimensi. Krisis keuangan, kesehatan, sosial, hubungan, segala macam krisis. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, ada pandemi universal yang bukan hanya menjangkiti 66 juta orang, tapi hari ini 7,7 miliar manusia seluruh isi dunia terjangkit virus yang mematikan, yang mendatangkan maut, yang olehnya Yesus harus datang ke dunia, yaitu virus dosa. 7,7 miliar manusia, semuanya tidak ada yang tidak terjangkiti oleh virus ini, saudara. Orang begitu takut dengan COVID-19, begitu luar biasa waspada, begitu menjaga diri, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tapi lupa ada virus yang lebih berbahaya. Tapi kita bersyukur 2000 tahun yang lalu, ya, saudara, vaksin sudah diketemukan. Vaksin adalah darah Yesus, menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Saudara, darah Yesus. Kalau sampai hari ini COVID-19 belum ada virus vaksinnya, saudara, belum ditemukan. Sudah ada, dicoba di sana, dicoba, sudah dipesan sedemikian rupa, tapi belum sampai final. Tapi 2000 tahun yang lalu, barang siapa yang mau menerima pengampunan dari Tuhan, dia akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa, yang membebaskan. Saudara, Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, satu kali dalam proklamasi kemerdekaan Amerika, seperti di Indonesia juga, Presiden memberikan gerasi amnesti abolisi, memberikan pengampunan. Dan Amerika terkenal penjara yang sangat mengerikan, Alcatraz, penjara Sing Sing yang ada di film-film, begitu sangat mengerikan, ya, penyiksaannya luar biasa, orang-orang yang jahat, kalau di Indonesia mungkin rusak kambangan gitu ya, dan sebagainya. Jadi
presiden dalam rangka memberikan pengampunan, dia datang ke salah satu penjara, keliling. Dan seluruh penghuni penjara tahu, hari ini Presiden Abraham Lincoln datang mengunjungi mereka. Dan mereka bisa bersalaman meskipun masih dalam sel, ya. Dan ketika presiden masuk ke tempat penjara yang besar sekali itu, semua orang berduyun-duyun ingin salaman, tapi nggak bisa selfie karena mereka nggak punya HP, ya. Pengen salaman. Dan pada waktu salaman, mereka semua ngomong gini, Pak Presiden, tolong kami, lepaskan kami, bebaskan kami, beri saya pengampunan, karena saya nggak salah, saya difitnah orang, saya nggak salah, sebelah sini saya nggak salah. Terus semuanya minta diampuni karena nggak salah. Jadi seluruh penghuni penjara, ribuan orang itu merasa dirinya tidak bersalah. Tapi sampai hampir penghujung penjara tersebut, Presiden Abraham Lincoln kaget. Ada satu orang duduk di bawah lantai, menutupi wajahnya, terpuruk di sana, menangis sedemikian rupa. Dan dia tanya, siapa orang itu? Suruh dia ke sini. Kenapa? Kenapa kamu menangis? Kenapa? Semua orang salaman sama saya, semua orang ingin pembebasan dari saya. Kenapa kamu ada di situ? Kenapa kamu menangis? Saya orang yang jahat, saya orang yang paling bersalah, saya sudah melakukan kesalahan dan saya layak ada di tempat ini. Kemudian Presiden Lincoln berkata apa? Wow, jadi satu-satunya orang yang berdosa di sini, yang bersalah di isi penjara ini cuma dia. Kali ini lepaskan dia, bebaskan dia, hari ini juga lepaskan dia. Sebab jangan-jangan gara-gara orang berdosa satu ini, orang bersalah ini, seluruh penghuni penjara nanti tertular semuanya. Soalnya yang lain pendosa berat tidak mengakui kesalahannya, tapi satu-satunya orang yang mengaku, ini yang mengalami pembebasan. Alkitab berkata, saling mengaku dosalah kamu, supaya kamu memperoleh pengampunan. Hanya dosa yang diakui, itu dosa yang diampuni. Katakan bersama dengan saya, hanya dosa yang diakui, itu dosa yang diampuni. Pengakuan mendatangkan pengampunan. Pengampunan mendatangkan rahmat, berkat, dan anugerah Allah dalam hidup ini. Ada banyak orang tertindis, tertekan, depresi, stres. Dan survei mengatakan, ini medis berkata, 80% penyakit orang-orang yang sakit di rumah sakit bukan karena virus, bukan karena kuman, bukan karena bakteri, bukan. 80% bukan karena psikosomatis, gejolak batin, gelisah, galau, merana. Batin bergejolak karena kesalahan yang tidak diakui, yang menyebabkan sudah makan obat banyak, udah ke dokter A, B, C, D, nggak sembuh-sembuh karena dosa masih belum diakui. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu ialah segala dosamu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala pelanggaranmu. Jadi saudara, jangan sembunyikan dosa. Akui dosa di hadapan Tuhan. Dan setiap bulan kita diperingatkan dengan perjamuan kudus. Hanya oleh darah anak domba Allah dosa bisa dihapus. Bukan oleh amal kesalehan, bukan oleh perbuatan, tapi hanya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Dosa dihapuskan, dosa ditebus. Satu kali orang tanya sama Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali kah? Udah sempurna tuh angka 7 bagi orang Yahudi. Tapi Yesus berkata, bukan, 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7, 490. Kalau 70 kali 7 kali, artinya setiap kali. Setiap kali. Gak ada orang di dunia ini yang bisa berbuat salah kepada kita sehari sampai 490 kali. Itu artinya apa? Seperti Tuhan mengampuni. Kemudian dalam Matius 18 Tuhan kasih ilustrasi. Seorang raja, ada seorang pegawainya hutang 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar, upah kerja 20 tahun. Utangnya 10.000 talenta, nggak bisa bayar. Kemudian raja bilang, jual rumahnya, jual harta bendanya, jual istri dan anak-anaknya. Kemudian hamba itu bilang, Tuhan sabar, nanti saya lunasi, sabar.
Maka tergeraklah hati raja itu, dan dia melunaskan utang 10.000 talenta. Upah kerja 200.000 tahun. 200.000 tahun. Ada di sini yang ulang tahun sampai 200.000 tahun? Nggak ada, saudara. 1.000 tahun juga nggak ada. 969 tahun umur manusia tertua Metusaleh namanya. Jadi 200.000 tahun hutangnya itu. Kerja, amal, saleh, perbuatan, diampuni, dibebaskan, dilepaskan. Harusnya bersuka cita. Begitu dia keluar, dia ketemu sama temannya. Temannya utang cuma 100 dinar. 100 dinar, upah kerja 100 hari. Dipegang, disuruh bayar. Temannya bilang, sabar Tuhan, kasihanilah, nanti pasti aku bayar. Tapi orang itu bukan mengampuni, tapi jebloskan temannya dalam penjara. Kemudian sahabat-sahabatnya lapor sama raja. Rajanya murka dan marah. Kamu utang 10.000 talenta. Ya, artinya berapa? Kalikan 6.000. 600 juta dinar. Saya bebaskan kamu, tapi temanmu cuma utang 100. Kamu masukkan dalam penjara. Akhirnya dia diserahkan kepada Albojo untuk dianiaya. Saudara, demikianlah orang yang tidak mengampuni. Dosa suamimu, dosa istrimu, dosa orang tuamu, dosa anakmu, dosa bosmu, dosa tetanggamu cuma 100 dinar. Dosamu kepada Tuhan 600 juta dinar. 200.000 tahun kerja. Dan Tuhan sudah ampuni. Betapa besar kasih. Tadi kita nyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih yang mengampuni. Saudara, kita diampuni untuk mengampuni. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen adalah orang yang hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam percobaan. Ya, itu doa yang kita bacakan bersama-sama tadi. Ya, tiap hari kita berdoa supaya ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni. Kenapa? Hanya orang yang mengampuni diampuni. Hanya orang yang sudah diampuni bisa mengampuni. Saudara, ini ada orang mengalami satu hal yang sangat tragis. Anthony Hilton. Satu kali dia adalah tempat yang terkunci. Tiba-tiba dia dituduh melakukan kejahatan, dan dia divonis oleh hakim 30 tahun penjara. 30 tahun penjara tanpa grasi, tanpa pengampunan sama sekali. Ibunya sudah menangis menyatakan bahwa anaknya itu lagi dalam keadaan kondisi yang terkunci dan mungkin melakukan kejahatan tersebut. Tapi ada banyak saksi-saksi palsu. Dibayar, sumpah tapi dibayar untuk memberatkan Anthony Hilton. Akhirnya dia mendekam 30 tahun dalam penjara, di sel yang sempit 1,5 meter kali 2 meter. Tapi karena memang betul dia nggak bersalah, tingkah hidupnya sangat baik, perilakunya sangat luar biasa, malah dia jadi konselor. Ya, orang-orang jahat di sana, ya, orang-orang yang dihukum mati, penjaga penjara, dikonseling sama dia. Setelah 30 tahun, Mahkamah Agung baru menyelidiki, MA, ya, pengadilan yang paling tinggi baru menyelidiki. Ternyata si Anthony Hilton ini memang betul nggak bersalah, dan dia dibebaskan. Saudara, dibebaskan. Waduh, saudara, kemudian diwawancara di mana-mana, dan ditanya demikian oleh wartawan, ya, bahwa marah nggak sama orang yang jeblosin dia dalam penjara, memfitnah dia 30 tahun. Ya, Yusuf cuma 13 tahun, Nelson Mandela 27 tahun, tapi dia 30 tahun. Ya, kemudian dia berkata, saya sudah mengampuni mereka. Saya nggak marah, saya nggak balas dendam, saya sudah ampuni mereka. Tapi mereka merampas 30 tahun dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak marah? Ya, harusnya marah, harusnya dendam. 30 tahun, bukan waktu yang singkat. Saudara, kemudian dia berkata, kalau saya marah dan tidak mengampuni, mereka mengambil seluruh hidupku. Penjara Alabama sudah ambil hidupku 30 tahun. Ya, jadi itu sudah cukup. Anthony berkata, kalau ia tidak mengampuni, ia tidak bisa merasakan sukacita yang dahsyat yang hari ini dia bisa nikmati karena pembebasan.
Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan kejahatan, tapi difitnah 30 tahun dalam penjara, saudara. Jadi mengampuni bukan berarti membiarkan orang yang jahat sama kita, fitnah sama kita, mengkhianati kita, melakukan hal yang busuk, yang jahat, merancangkan hal yang buruk terhadap kita. Bukan, ya, bukan berarti kita oke terhadap ketidakadilan. Ya, kita diperlakukan sedemikian rupa. Ya, sekarang ini dunia tambah hari tambah jahat. Ya, orang Jawa bilang nulung kepentung. Kalau kita mau nolong, malah kita yang kejeblos. Ya, jadi banyak orang takut sekali nolong orang. Saya ini kalau nolong orang habis-habisan, tapi saya juga harus mengalami pengkhianatan habis-habisan. Sebenarnya istri saya jadi rem sebenarnya. Ya, tapi saya seringkali nggak taat sama dia. Ya, nolong harus nolong, jadi ribut terus. Tapi nanti saya menanggung akibatnya juga. Ya, hati-hati, selalu warning. Ya, ternyata memang ujungnya jahat juga. Ya, tapi bukan berarti kita tidak harus lepas pengampunan langsung kepahitan, kebencian. Mengampuni adalah membebaskan orang dari penjara. Dan orang yang terpenjara itu siapa? Kita. Ya. Jadi ini ada kalimat, ampuni orang lain bukan karena mereka layak diampuni, bukan karena mereka patut diampuni, tapi karena Anda layak untuk hidup tenang, menikmati kehidupan. Jangan biarkan dendam, kepahitan, luka hati. Kita rugi ya, udah ditipu orang, dijahati orang, diambil duitnya, kita benci sama mereka. Ya, akhirnya kebencian itu mendatangkan imun tubuhnya merosot, antibodinya merosot, penyakitan, gampang masuk penyakit, dan akhirnya bahaya untuk kita. Ya, jadi ketika kita mengampuni bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena Anda layak untuk hidup dalam damai sejahtera dan ketenangan. Nah, Paulus menyurati jemaat di Korintus, menasihati mereka untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Karena jemaat Korintus itu karunia rohaninya hebat. Semua karunia rohani ada di jemaat Korintus. Tapi kepahitan, dendam, kebencian juga ada di sana. Ya, Paulus berkata demikian. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kamu sedih, ya, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Jadi orang kalau hidup dalam dosa, merugikan orang lain, ya, itu bikin sedih semua orang. Ya, jadi bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya jangan ia binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya, jadi ternyata pengampunan mencegah kebinasaan. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan bukti bahwa kita mengasihi dia, seseorang, ialah melepaskan pengampunan. Yang jahatnya luar biasa sama kita, yang bully kita, karakter assassination, pembunuhan karakter, jelek-jelekin kita. Bersyukurlah kalau saudara dijelek-jelekin. Ya, kalau orang sudah jelek nggak perlu dijelek-jelekin. Orang yang dijelek-jelekin berarti orang baik, ya. Jadi bersyukur kalau dijelek-jelekin, ya. Oke, saudara, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu supaya untuk menguji kamu taat dalam segala sesuatu atau tidak. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat karena kamu di dalam Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Rupanya kalau orang hidup dalam kepahitan, kebencian, dendam, kesumat, yang untung cuma satu, iblis. Saudara rugi, yang lain rugi, manusia rugi. Darah dan daging bukan musuh kita. Orang yang mengkhianati kita, orang yang jahat sama kita bukan musuh kita. Musuh kita itu iblis, saudara. Ya. Jadi Yesus sudah mengajar kepada kita, Bapa kami, ya, supaya apa? Supaya jelas, ya, supaya kita hidup dalam pengampunan. Sekali lagi, kalau orang tidak hidup dalam kasih dan pengampunan Bapa di sorgawi, maka yang untung cuma satu, iblis yang mengambil keuntungan. Supaya iblis jangan mengambil keuntungan. 67 kali ditulis dalam Alkitab, mengampuni. Jadi Alkitab serius untuk kita praktek. Nggak mungkin kita praktek pengampunan kalau orang nggak jahatin kita, orang nggak melakukan kesalahan,
Orang menyembunyikan informasi, berdusta sama kita, bohongin kita, ya. Sakit. Orang yang kita percaya justru ya mengkhianati, menusuk, ya. Waduh, saudara, itu sakitnya di mana? Di sana sini. Semuanya sakit, semuanya. Saudara, sakit hatiku jadinya. Tapi saudara, justru itulah supaya kita belajar praktek pengampunan. Nggak mungkin saya ngampuni, ya saya ampuni kamu. Si Ibnu bingung, emangnya gua salah apa gitu ya? Kalau dia salah sama saya, utang gak bayar, malah jelek-jelekin saya, malah bikin sesuatu yang jahat, saya ampuni, ya. Jadi dipraktekkan itu. Apa untungnya? Apa untungnya? Pertama, tadi saudara akan mengalami kebahagiaan. Hanya orang yang diampuni berbahagia, hanya orang yang mengampuni berbahagia. Tapi kalau simpen kepahitan terus gak bahagia, benci terus. Orang kalau benci terus ingat-ingat salahnya, ingat-ingat salah. Kayak yang sering khotbahkan di sini di Garut ya, 25 tahun. Suaminya udah mati 25 tahun. Tapi karena dia playboy kelas kampret, istrinya kepahitan terus sampai kepalanya sudah dioperasi sampai 3 kali. Stroke, sampai duduk di kursi roda. Udah mati jadi bangkai 25 tahun. Memang ini suaminya setiap malam salah kamar terus, masuknya ke pegawainya terus, ke pembantunya, pegawainya terus. Jadi istrinya sakit tadi terus. Udah mati 25 tahun. Udah jadi apa? Bukan jadi cacing lagi. Udah kembali menjadi tanah. Tapi istrinya benci terus, ya, sampai dilayani pelepasan, ya. Bayangin 25 tahun rugi, gak bahagia, di kursi roda melotot terus. Dibesukin juga, gak senyum, kita jauh-jauh datang, gak senyum, gak apa. Ya, mukanya cemberut, menakutkan, gak bahagia. Jadi kalau mau bahagia, ampuni aja deh. Ya, soal kesalahan Tuhan yang memperhitungkannya, ya, bukan soal berapa besar luka yang telah ditimbulkan di hati kita, bukan seberapa banyak kesalahan yang orang lain telah lakukan dalam hidup kita, tapi yang paling penting adalah apakah engkau berjuang untuk meraih kebahagiaan dalam hidupmu. Apakah engkau menginginkan kebahagiaanmu tetap utuh, tidak dicuri oleh siapapun juga. Alkitab dengan jelas tandas tegas berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan mau double rugi. Udah duit hilang ditipu, kita jadi jengkel, marah. Ya, saudara. Pertama, orang yang diampuni keuntungannya menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua, itu kebencian itu akan tercabut dari hati kita. Ya, hati kita yang tadinya diwarnai, dipenuhi dengan kebencian, luka batin, dicabut. Ya, jadi orang percaya yang mau melepaskan pengampunan, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kebencian tercabut dan kita kembali limpah dalam damai sejahtera. Ya, dari firman Tuhan sekali lagi mengingatkan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga dari segala kejahatan. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kemarin waktu doa malam bulan lalu, Ibu Lydia dari Tasikmalaya, ketua jaringan doa, cerita kesaksian hidupnya. Berpuluh-puluh tahun dia punya orang kepercayaan di pabriknya yang besar itu di Aji, di kampung ya. Pas menjelang lebaran, dia tahu timbunan itu gudangnya penuh, ternyata barang kosong. Waduh, kalau dihitung mungkin gak terhitung duitnya. Ternyata orang tangan kanannya itu pengkhianat, semuanya dikorupsi. Yang dicatat di buku, yang dilaporkan, sama yang di kenyataannya pada waktu semua pada minta menjelang lebaran, habis semuanya. Waduh, kerugian tidak terhitung, nggak tahu M berapa. Ya, sakit, marah, makel, semua satu grup berkata, lapor polisi, tangkap, jeblosin penjara, jahat itu orang. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan, lepaskan pengampunan. Dia takut suaminya, dia habis pulang doa siang bareng kita ya.
Dia takut suaminya tahu, padahal suaminya mungkin sedang pernah mengalami penyakit yang besar, jadi dia diem aja. Suaminya tiba-tiba pas dia pulang kok suaminya cuma ngomong, ternyata kurang ajar itu ya, orang itu yang ini kita. Kok nggak seperti teman-temannya? Berarti hasil doa siangnya terjadi. Dia bareng doa melepaskan pengampunan, dan dia bercerita. Dan saya tahu persis ya bagaimana kondisi sebelumnya dan sesudahnya. Setahun kemudian kami datang ke rumahnya. Waduh, itu rumah lebih besar dari ini, bagus luar biasa. Waduh, kalau saya datang ke Tasik nginep juga ya di rumah dia. Waktu itu si James masih kecil syukuran. Papa, rumah ini sama rumah kita gedean mana? Si Jim itu pikir bahwa gereja itu rumah kita. Gereja kan gede. Gereja ya, Shirley tahu gereja di Tasik ya. Dia pikir itu rumah kita karena kita tinggal di gereja. Karena gede banget, 2 lantai tinggi dan sebagainya. Dia bilang, kalau saya tetap kepahitan, saya nggak mungkin diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ada juga petobat baru dibaptis 70 tahun dari agama lain, Tentacion, ya. Datang ke gereja, suami istri, persis seperti ini di lantai 2, pintunya 2, satu dari sana, satu dari sini. Begitu dan Tante Tentacion masuk dari sebelah sana kanan, tiba-tiba dari sebelah kiri muncul laki-laki 50 tahun, mantan pegawai dia, yang kabur utang, gocap tiao. Zaman dulu tuh 30 tahun gocap tiao, ya. Kaget, ini kan petobat baru dibaptis. Ternyata orang yang utang gak bayar ada di sini. Langsung dia pingsan. Padahal si laki-laki itu senyum sama dia, anggukan kepala. Langsung si tante pingsan. Digotong, masuk ke ruang belakang. Untung istri saya siapin minyak angin. Wah, dibalu, udah itu kok ada. Langsung dia sadar, dia kok datang ya, utang 50 juta gak dibayar, kok ternyata ada di gereja sini, malah ketawa. Senyummu adalah tangisku ya. Jadi dia pingsan. Ya dibayar, mau 500 perak ke, mau 5.000 perak ke, ya pokoknya ada ini. Udahlah tante, lepaskan, saya tahu dia itu siapa. Ya saya nggak sebut namanya, ya anaknya begini, nggak bisa bayar uang, semua anaknya bahkan terima santunan dari kita. Udah lepasin pengampunan, gitu ya Pak, lepasin pengampunan. Bulan depannya, si tua 70 tahun syukuran, saya khotbah lansia nih, yang datang 60 orang, saya khotbah. Sebelum khotbah, dia mendahului saya khotbah. Andreas, luar biasa, 20 kali lipat, 20 kali lipat. Saya bebasin 50 juta, saya dapat 1 M. Gimana? Malah dia cerita, dia juga punya pabrik aci. Semuanya pada bangkrut, tutup karena hujan, karena macam-macam. Punya saya berlimpah-limpah. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. 20 kali lipat. Lepaskan 50 juta, dapat 1 M. 70 tahun aja bisa ngitung duit. Bisa ngitung duit, saudara. Jadi rugi kalau kita tidak lepaskan pengampunan, ya. Segala kepahitan, kebencian, kemarahan, pertikaian, lenyap, buang, ya, gantikan dengan kasih. Nah, jadi pengampunan itu memulihkan, saudara. Pengampunan itu memulihkan hati yang luka. Ya, hati yang luka itu mendapat kesembuhan karena pengampunan adalah obat yang manjur bagi hati yang luka. Dan umatnya yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau mengalami pemulihan, ya ini dia, akui dosa, ya, diampuni dosanya, maka terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Gak mungkin terjadi kalau kita tetap hidup di dalam dosa, saudara. Karena dosa itulah anak Allah datang dalam dunia. Yosua artinya Allah sang juru selamat, Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita adalah sebuah anugerah yang dahsyat. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu menimbulkan sikap rendah hati, ya, bahwa kalau bukan Tuhan mengampuni, saya ini calon neraka, saya harus menerima dan mengalami maut. Mengampuni
bagi orang Kristen bukan pilihan, tetapi sebagai keharusan, must, not optional. Bukan pilihan, tapi adalah suatu kewajiban. Dengan pengampunan kita mengalami kebebasan, kita mengalami kemerdekaan. Saudara, ada cerita di Alkitab, ya, Yesus pada waktu dia datang dalam dunia, pulang dari Bukit Zaitun, ya, berada di Bait Allah, semua datang sama dia. Terus datang ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahwa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi ketangkapnya basah-basah, bukan kering gitu, saudara. Ketangkap basah lagi berzina, artinya apa yang coba? Masa orang berzina sendirian? Orang berzina kan ada harus lawan zinanya, ya. Tapi kenapa yang ditangkap perempuan coba? Ya kenapa yang ditangkap perempuan? Karena salah satu laki-laki penzinanya ada di situ. Ini nih, ya. Itu yang lapor-lapor itu, ya. Kok yang ditangkap basah cuma yang perempuan pakai otak kan? Berzina kan harus berdua, ya. Kemudian Musa, wah pakai hukum Taurat. Musa berkata, untuk melempari perempuan yang demikian, apa pendapatmu? Ya, ternyata cuma mencobai dia. Ya, orang-orang itu mau mencobai Yesus, langsung menunduk ke lantai. Dia tulis, dan waktu dia tulis sambil berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempar batu yang pertama kali. Kalau sudah ada satu yang lempar, yang lain melemparin. Sudah pernah nonton filmnya belum? Ya, hukuman rajam itu ya. Ada beberapa film yang ada di YouTube itu ya. Hukuman rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Begitu satu lempar, yang lain lempar. Ya. Dan Yesus menulis. Dan gara-gara itu orang mulai mundur teratur satu-satu. Mundur satu-satu. Kira-kira yang ditulis Yesus apa? Roni, tanggal sekian, jam sekian, melakukan perzinahan dengan si Anu. Ditulisin satu-satu. Dia tulisin, ternyata ketahuan semuanya, kabur semuanya. Kemudian Yesus bilang apa? Ya pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus berdua dengan perempuan itu. Ya, Yesus berkata, hai perempuan, di mana mereka yang tadi banyak sekali itu? Ya, nggak ada seorang pun yang menghukum kau, nggak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Artinya dilepaskan pengampunan, dan jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang. Ya, ini pengampunan yang sangat membebaskan, luar biasa. Dari sini kita belajar apa? Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni. Jadi ada banyak orang gini tanya sama saya, gara-gara doa Bapa kami dan gara-gara ayat di bawah doa Bapa kami, barang siapa tidak mengampuni saudaranya, dia tidak akan diampuni. Orang tanya, berarti pengampunan Tuhan tergantung sama kita. Kebalik pola pikir itu ya, kebalik. Kalau saudara tidak mengampuni orang jahat, yang busuk, yang mengkhianati engkau, ya, yang memfitnah engkau, berarti saudara belum pernah mengalami pengampunan Tuhan yang 10.000 talenta tadi. Ya. Kalau orang sudah terima 10.000 talenta, itu upah kerja 200.000 tahun. Coba THR, upah UMR minimum 4 juta, kalikan 200.000 tahun, berapa ya Tuhan sudah beri? Tidak terhitung harganya, tidak terhitung pengampunan Tuhan. Orang lain masih bisa dihitung salah sama kita. Mungkin kita berapa captiau, cepetiau, 1M, 2M, ya, masih duit bisa dicari lagi. Tapi sukacita dan damai tidak bisa dikembalikan lagi. Ya, jadi sore kasih Tuhan, Yesus ingatkan kita posisi kita di hadapan Tuhan sama-sama orang berdosa yang butuh pengampunan, dan kita sudah diampuni. Ya, jadi barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, kan kita orang berdosa. Jadi yang perlu disadarkan setiap saat, sayalah orang berdosa yang perlu pengampunan Tuhan, dan saya bersyukur saya sudah diampuni. Ya, saudara, karena ketika kita mengampuni, kita sadar hanya orang yang mengampuni adalah orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, apa hambatan yang seringkali merintangi kita untuk kita melepaskan pengampunan? Ya, jadi ini nih yang diperlukan, sadar diri
bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengampunan itu tidak ada unsur balas. Kalau dendam itu, kamu jahat sama saya balas kamu jahat. Ya. Tapi kalau pengampunan nggak ada. Ya. Pengampunan tidak hanya kita lakukan membebaskan seseorang. Salah satunya dari hak kemampuan kita untuk membalas. Malahan Tuhan mengajar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, ampunilah musuhmu. Ya, itu nggak ada yang lain-lain, hanya Yesus saja. Ya, oke saudara. Yang ketiga, yang terakhir, nggak pakai syarat. Saya ampuni kamu asal kamu bayar tuh hutang, asal kamu baik, asal kamu nggak pakai syarat. Kalau masih pakai syarat, itu bukan pengampunan yang tulus. Ya, tanpa syarat. Ya, sekali lagi bukan berarti bebas bisa berbuat dosa lagi. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, jangan ulangi lagi. Ya, orang kalau nggak rasa pengampunan Tuhan yang dahsyat, dia tetap hidup dalam dosa. Ya, dan dia merasa dia punya rasa aman yang palsu. Saya udah beragama Kristen, saya sudah bikin amal, saya sudah bikin buat, saya sudah kasih persembahan, itu rasa aman yang palsu, sudah. Ya, jadi mari kita nggak pakai syarat lagi. Karena Kristus mengampuni orang yang bersalah, karena Kristus mengampuni orang yang berkhianat karena Kristus. Tapi soal yang lain nanti belakangan ya. Forgiving is forgetting, yes. Mengampuni artinya melupakan. Tapi melupakan itu bukan amnesia. Saya tetap ingat, ya. Saya tetap ingat dia sudah pernah melakukan apa sama saya. Dia sudah yang utang sama saya 35 tahun lagi, 35 tahun yang lalu, nggak bayar aja saya masih ingat kok. Ya, ini orang hutang nggak bayar. Tadinya saya lupa. Nggak tahu panitia menempatkan saya satu kamar di mana tuh? Di Lido sana itu, ya, Kinasi. Tiba-tiba dia bilang, saya jadi ingat sama Pak Andreas. Saya dulu pernah utang belum bayar. Tadinya saya sebenarnya udah lupa. Ya udahlah, udah 30 tahun saya bilang ya. Nggak, saya juga nggak. Kalau dulu saya ingat terus tuh, saya catetin. Tapi udah lupa. Dilupakan bukan berarti lupa. Ya, saya ingat orang-orang jahat. Saya ingat orang-orang pengkhianat. Kalau Tuhan kasih saya ingatan. Ya, tapi kalau lupa itu artinya, dilupakan artinya, diampuni artinya kita udah nggak sakit lagi. Tetap ingat. Kalau dulu iman sakit, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Kalau ya, tapi sekarang ingat, waduh jahatnya dia. Saya ingat jahatnya dia, mengerikan sekali. Tapi saya senyum, kok kayak sinetron ya, persis kayak film. Ya, orang kalau jahat sama kita itu betul-betul kelihatan banget gitu ya. Persis, jadi saya ketawa tuh karena saya sering nonton wayang orang, ya, wayang orang sama wayang yang di televisi itu, radio. Orang yang jahat seperti Kurawa menjahati Pandawa. Waduh, saya jadi ketawa lihat orang-orang jahat ini ya. Aduh, semuanya dibongkar satu-satu. Sampai kemarin siang terbongkar lagi sebuah kejahatan. Waduh, saya sikapkan satu-satu disikapkan karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudara jangan coba-coba sembunyikan dosa, ya, akui saja supaya bisa mendatangkan pengampunan, ya. Tuhan tidak akan menghukum kita. Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi karena dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Saudara, ini orang 27 tahun di penjara di Pulau Rubin, diperlakukan sangat buruk karena dia ingin membebaskan perbudakan, perbedaan kelas ras apartheid di Afrika Selatan. Diperlakukan sangat mengerikan, berkali-kali mau dibunuh. Dia sama sipir penjaranya itu ya dibawa maaf ke toilet, bekas kotoran-kotoran, ya. Kemudian wajahnya dimasukkan situ, ya, suruh minum itu air toilet, ya. Diperlakukan sangat tidak manusiawi. Tapi 27 tahun kemudian dia bebas. Pemilu dia menang, jadi presiden Afrika Selatan pertama kulit hitam. Saatnya balas dendam. Ternyata orang itu udah ketakutan, sipir penjara udah ketakutan. Itu orang yang 27 tahun diperlakukan tidak manusiawi akan balas dendam. Ternyata Nelson Mandela
melepaskan kasih dan pengampunan. Ya, seperti Kristus telah mengampuni. Pengampunan membebaskan jiwa. Pengampunan mengusir segala ketakutan. Itulah sebabnya pengampunan senjata yang sangat hebat, kata Nelson Mandela. Dia dijuluki Bapak Rekonsiliasi, dapat hadiah Nobel perdamaian. Ya, satu lagi yang terakhir, yang tadi Abraham Lincoln, ya saudara. Waktu itu dia gagal terus, tapi ada musuh bebuyutan dia, namanya Jenderal Stanton. Jahatnya pol-polan, jahatnya nggak manusiawi, pembuli dia, dikatakan si muka keledela, macam-macam pokoknya kalimatnya tajam-tajam, sarkastis, jahatnya minta ampun. Tapi ternyata Abraham Lincoln jadi presiden. Waduh, kesempatan balas dendam, orang berkata. Bukannya balas dendam, malah Jenderal Stanton diangkat jadi menteri. Bukan menteri urusan wanita, bukan menteri pemuda dan olahraga, dijadikan Menhan Pangap, menteri pertahanan. Sejak itu Stanton dekatnya luar biasa. Dan waktu Abraham Lincoln ditembak mati setelah dipilih jadi presiden kedua kalinya, maka siapa yang mengucapkan speech jadi pembicara utama di kuburan? Jenderal Stanton. Ya, orang yang jahat yang luar biasa dirubah menjadi sahabat terbaik. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abraham Lincoln, mengubah pembunuh menjadi sahabat. Kiranya pengampunan Kristus melepaskan kita, memerdekakan kita, dan membuat kita rindu untuk mengampuni orang yang bersalah. Tuhan memberkati. Bersama-sama mari siapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita bangkit. Oh haleluya. Dengan roti dan anggur yang sudah ada di kursi saudara masing-masing, mari renungkan kasih Tuhan yang dahsyat. Betapa besar kasih pengampunanmu ya Tuhan. Engkau tidak pandang hina hati yang gelap. Oh haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan tayangan ini, mari datang dengan ucapan syukur. Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Dia sudah membebaskan hutang dosa kita. Betapa besar. Apa
pengenalan-Mu lebih dari itu. Mari kita pandang ke Kalvari di Golgota, anak domba Allah tersembelih bagi kita untuk menganugerahkan pengampunan yang dahsyat, membebaskan kita dari hutang dosa yang begitu dahsyat, membebaskan kita dari api neraka, dan menjamin keselamatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dihancurkan karena segala dosa dan pelanggaran kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Minum dengan iman, makan dengan iman dalam nama Yesus. Sebagaimana roti menyatu dengan tubuh kami, kami rindu agar roh kami menyatu dengan Tuhan. Kasih karunia-Mu mengalir dalam hidup kami. Sadarkan kami orang berdosa yang sudah diampuni, sehingga kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kemudian yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darahnya tercurah di Kalvari. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Syukur ya Rabbana-Basi. Syukur haleluya. Syukur haleluya. Syukur. Kasih karunia Tuhan menjamah memulihkan. Mari lepaskan kasih dan pengampunan Bapa Surgawi. Kau sudah diampuni, segala dosamu sudah tidak diperhitungkan Tuhan. Lunas dibayar di kayu salib. Jangan simpan dendam, kepahitan dan kebencian, supaya iblis jangan mengambil untung atas hidup kita. Percayalah Tuhanlah hakim yang adil. Dia akan menggantikan kerugian-kerugian yang ada. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Bapa dalam nama Yesus, Engkau tahu hati kami. Hati-hati yang luka, menjamah, pulihkan, satukan, katakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, kasih dan pengampunan tercurah dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Kami mau mengalami sukacita penuh dalam estra ilahi ketika kami hidup dalam pengampunan Tuhan. Segala kepahitan, kebencian, dendam hanyut oleh tsunami banjir kasih Tuhan dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus, berkat atas kami sekalian. Haleluya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Masuki bulan Desember, kita merayakannya dalam suasana sederhana. Saudara, ibadah Natal akan dilakukan 3 kali, dan di kursi itu ada harus daftar ya. Harus daftar karena kapasitas. Harus boleh pilih salah satu saja. Hari Sabtu 1 kali, 24 1 kali, dan tanggal 25 2 kali. Hanya boleh pilih 1 kali saja ya. Gak boleh double karena terbatas. Atas bawah hanya kita akan muat 150 saja ya. Tapi prioritas orang-orang yang datang, yang sudah datang. Kadang-kadang tanggal 25 itu, tanggal 24 itu orang-orang dari luar kota pada datang mendadak. Nah tentu tidak akan ditolak, harus ikuti protokol kesehatan juga ya. Tapi prioritas utama di tempat ini atas bawah hanya boleh maksimal 100 maksimal ya, di bawah 50 ya. Jadi tolong daftar dan pilih ya. Boleh diisi sekarang dan diserahkan, boleh dibawa pulang dan dikembalikan minggu yang akan datang ya. Jadi nanti akan diingatkan lagi. Nah, laporan pembangunan pemasukan bulan November dengan arisan ya. Ada arisan 20 juta, terima kasih yang sudah ikut arisan. 28.592.434. Pengeluaran 25 juta 30.795 rupiah, dan defisit akhir 1 miliar 2 juta lebih ya. Oke saudara, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk komitmen untuk rumah kita bersama ya. Terus kita berdoa supaya di tengah masa sulit berkat Tuhan terus mengalir dengan segala macam rupa sesuai dengan komitmen saudara. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, persembahan kasih Natal. Kita bukan janji iman ya, janji iman misi, persembahan pembangunan ya, dan juga persembahan kasih Natal. Tapi sekali lagi, orang Majus menyembah dulu baru memberi persembahan. Jadi kalau nggak menyembah Yesus nggak usah kasih persembahan, nggak apa-apa. Menyembah itu harus dengan sukacita dan sukarela. Hanya yang sungguh menyembah kepada Yesus, mengakui kasih karunia Tuhan yang mengampuni, boleh memberi persembahan ya. Jadi untuk Natal ya dan sebagainya, untuk aksi kasih dan sebagainya, saudara bisa kasih komitmen sesuai dengan porsi berkat Tuhan. Kita tahu ini situasi sulit hari-hari ini ya, tapi kalau saudara diberkati dan hidup menjadi berkat, isi berapapun juga ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selama seminggu ke depan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam doa malam pada 10 Desember 2020 pada pukul 7 malam, dan doa ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Telah dibuka kelas 401 tentang misi hidupku pada 12 Desember 2020 pada pukul 7 malam, dan acara ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Fernando.
akan diadakan tentang sekolah minggu pada Sabtu 9 Januari 2020 pada pukul 4 sore, dan acara ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Ibu Novi. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC perhimpunan kebutuhan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Diberitahukan ibadah Natal 24 dan 25 Desember 2020 akan dilaksanakan secara onsite dan online. Bagi Bapak Ibu yang rindu hadir di gereja, dapat mengisi form yang telah disediakan. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita untuk bangkit berdiri. Anugerah Tuhan telah memimpin hidup kami, memperlengkapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu di dalam rumah-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap bencana yang ada di negeri ini. Biarlah Tuhan Kau pulihkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu Tuhan ada di dalam negeri kami, bangsa kami ya Bapa. Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah salam Tuhan turun atas negeri dan bangsa kami ya Bapa. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan terus Tuhan turun atas negeri dan bangsa kami ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah, baik di kota maupun di pelosok tanah air sekalipun Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka. Engkau terus berikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negeri ini ya Bapa. Kasih karunia Tuhan turun atas hidup mereka ya Bapa. Biar anugerah-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga Tuhan negeri dan bangsa ini boleh ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam kuasa kemenangan bersama dengan Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan ya Bapa. Kami serahkan para hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun yang ada Tuhan. Di kota maupun di daerah dan di pelosok tanah air sekalipun Tuhan.
para penginjil sekalipun Tuhan, berkat-Mu tercurah atas hidupan mereka. Engkau mau pakai gereja-gereja Tuhan di dalam akhir tahun masa Natal ini Tuhan, biar mereka boleh membawa terang Natal Tuhan di dalam negeri dan bangsa ini, dan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakai setiap gereja yang ada, pakai setiap hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang ada Tuhan, menjadi membawa terang di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan, sehingga negeri ini dan bangsa ini Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh melihat terang-Mu Tuhan di dalam bangsa ini dan negeri ini ya Bapa. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan lewat anak-anak-Mu, lewat gereja-Mu, lewat hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pakai terus kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, membawa terang-Mu Tuhan di dalam muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu atas hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka ya Bapa. Biar mereka boleh melihat kuasa Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup mereka ya Bapa. Menuntun langkah hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit dimanapun berada Tuhan, biar Tuhan jamahan Tuhan terus atas hidup mereka, Tuhan pulihkan dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada hingga saat ini ya Bapa. Engkau terus berkarya atas hidup mereka ya Bapa. Anak-anak-Mu yang dalam ketakutan juga Tuhan, pulihkan mereka, biar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka boleh pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus ada dalam setiap langkah hidup kami. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, penyertaan-Mu atas kehidupan mereka, proteksi Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa, dimanapun mereka ada. Perlindungan Tuhan terus ada dalam setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka ya Bapa, sehingga pelayanan mereka Tuhan selalu indah di hadapan-Mu. Berikan mereka hati yang baru Tuhan, selalu untuk melayani Engkau dan bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari segenap-segenap jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, benci mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi. Arahkan hatimu kepada Tuhan di sorga. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah atasmu, dan jadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis pekerjaan dan studimu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan